Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Untuk pagi ini kita akan masuk pada mata pelajaran IPA. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang perkembangbiakan secara generatif. Untuk hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif pada tumbuhan itu ada yang vegetatif alami, ada yang vegetatif buatan. Kita masuk ke vegetatif alami. Perkembangbiakan secara vegetatif alami itu adalah perkembangbiakan yang tidak dibantu oleh manusia. Jadi secara alami terjadi pada tumbuhan itu sendiri. Yang pertama ada umbi batang. Di sini sudah dijelaskan perkembangbiakan vegetatif alami sistem umbi batang adalah dengan cara batangnya tumbuh di dalam tanah. Selanjutnya batang tersebut akan mengembang dan membentuk suatu umbi. Contohnya di sini ada kentang, di mana fungsi umbi ini adalah sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dalam bentuk karbohidrat. Yang kedua ada rizoma atau akar tinggal. Rizoma merupakan akar tinggal atau rimpang di mana batang dapat tumbuh dan menjalar pada permukaan maupun di dalam tanah. Biasanya kalau akar tinggal atau rizoma itu contohnya pada bumbu-bumbu masak ibu kalian di rumah, ada seperti jahe, lengkuas, temulawak, kunyit, itu vegetatif alami dalam bentuk akar tinggal. Yang ketiga ada umbi lapis. Umbi lapis adalah pelepah daun tipis yang berlapis-lapis. Umbi lapis biasanya terdapat pada bawang merah, bawang putih, itu menggunakan umbi lapis. Cara perkembangbiakan vegetatif alaminya. Kemudian ada umbi akar. Umbi akar merupakan akar yang dijadikan sebagai tempat untuk cadangan makanan. Kalau umbi akar di sini contohnya singkong, wortel, lobak, itu semuanya menggunakan umbi akar vegetatif alaminya. Ada stolon. Stolon itu bahasa lainnya adalah geragih. Ada contohnya di situ tanamannya, di mana batang yang tumbuh secara mendatar di bagian permukaan tanah dan pada bagian tumbuhan yang menyentuh tanah tersebut nanti akan tumbuh akar atau bahasa lainnya merambat, ya. Itu stolon atau geragih. Ada buah stroberi, rumput, itu juga perkembangbiakan vegetatif alaminya dengan cara geragih. Ada tunas. Seperti hari Sabtu kemarin yang saya jelaskan, tunas adalah bagian tanaman yang tumbuh dalam tanah di sekitar induk tumbuhan sehingga membentuk rumpun. Contohnya ada tebu, pisang, dan bambu. Biasanya kalau di samping pohon pisang ada tumbuhan anakan, itu namanya tunas. Tunas juga ada tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh pada bagian tepi daun atau bagian akar. Biasanya ini pada tanaman sosor bebek. Kalau tanaman sosor bebek ketika kita tanam menggunakan daun, biasanya kan di ujung-ujung daun itu akan tumbuh tanaman baru. Itu namanya tunas adventif. Yang terakhir adalah spora. Spora adalah sel-sel yang terbungkus oleh lapisan tipis sebagai pelindung. Spora dikenal sebagai alat persebaran biji pada tumbuhan berpembuluh. Biasanya spora ini pada tumbuhan paku. Anak-anak pasti tahu kan tumbuhan paku atau pada tumbuhan lumut. Lumut yang biasanya ada di batu bata atau tumbuhan paku seperti ini. Nah, ini banyak sekali biasanya yang di batu bata. Ini namanya tumbuhan paku. Nah, di sini ada 8 vegetatif alami
pada tumbuhan, mulai dari tadi tunas, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, sampai dengan spora. Selanjutnya, kita akan belajar tentang vegetatif buatan. Untuk perkembangbiakan vegetatif buatan ada di buku pupena kalian ataupun di buku siswa kalian. Di sini kalau vegetatif buatan adalah perkembangbiakan yang dibantu oleh manusia. Ada mencangkok, ada stek batang, stek daun, merunduk, dan tempel. Setelah ini akan Bu Rini tayangkan video bagaimana cara mencangkok, hasil mencangkok, cara stek batang, stek daun, merunduk, dan tempel. Atau kalian bisa mengamati pada buku siswa kalian ataupun pada buku pupena kalian, ada beberapa hal yang bisa kita simak, kita amati tentang vegetatif buatan. Setelah ini akan saya tayangkan video pembelajaran dan tugas untuk anak-anak semua. Tetap semangat belajar, tetap jaga diri, jaga kesehatan, supaya kita tetap semangat untuk melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.